Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Industri Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya Asep Agus Handaka Suryana akan menyampaikan tentang Net Promoter Score, pengukuran loyalitas konsumen dalam mengembangkan industri pariwisata. Sebagaimana kita ketahui bahwa tentunya sebuah industri apapun itu akan sangat tergantung dengan konsumen. Akan sangat tergantung dengan bagaimana kita bisa menarik konsumen tentu saja seoptimal mungkin. Dan salah satu yang harus diperhatikan adalah tentang loyalitas konsumen. Dalam hal ini, sebuah industri, sebuah destinasi wisata misalnya, haruslah selalu mengukur ya tentang loyalitas konsumen dari jasa yang diberikannya ataupun produk yang dihasilkannya. Dan salah satu alat ukur yang cukup simpel di dalam mengukur loyalitas konsumen adalah apa yang disebut dengan Net Promoter Score. Mengapa NPS ini atau Net Promoter Score ini digunakan? Karena tadi dia sudah terbukti bisa mengukur ya loyalitas konsumen, terutama dari aspek langsung konsumen itu sendiri. Yang kedua, pengukurannya cukup simpel dan efektif di dalam memberikan rekomendasi dalam perbaikan untuk meningkatkan loyalitas konsumen ini. Apa yang harus dilakukan? Tahapan yang harus dilakukan di dalam mengukur ya loyalitas konsumen ini. Yang pertama adalah tentu saja kita sebelum menyusun, kita menentukan dulu seperti itu ya, pelanggan mana atau konsumen mana yang kemudian akan kita ukur ya, apakah konsumennya adalah konsumen baru kita, apakah konsumen lama kita, apakah segmen laki-laki atau segmen perempuan atau segmen muda, segmen tua. Jadi kita menentukan dulu identifikasi kelompok responden yang akan kita survei. Yang kedua tentu saja menentukan kita mensurveinya lewat platform apa gitu ya, apakah kita mengumpulkan hasil survei ini memakai online ataupun offline seperti itu. Banyak saya kira cara ya, misalnya kalau dalam atau dengan menggunakan online ya, bisa dengan email, bisa mungkin dengan media sosial kalau hari ini, kalau mungkin tanpa offline langsung bisa dengan telepon atau kemudian bertanya langsung di lapangan. Nah, ya desain survei dari NPS ini cukup sederhana. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan utamanya adalah sejauh mana Anda akan merekomendasikan produk atau servis yang kita sedang ukur kepada teman atau kolega. Jadi kalau misalnya sebuah hotel, maka pertanyaannya sejauh mana Anda akan merekomendasikan hotel kami kepada teman atau keluarga Anda atau kolega Anda. Kalau mungkin sebuah resto, sejauh mana Anda akan merekomendasikan resto kami kepada teman atau kolega Anda. Jadi pertanyaan pertama seperti itu, dan nanti jawabannya berupa angka, berupa pilihan angka mulai dari 0 sampai 10. Tentu saja 0 bermakna sangat tidak merekomendasikan dan 10 adalah sangat merekomendasikan. Sementara pertanyaan kedua dia bersifat terbuka. Pertanyaannya tentu saja adalah ingin menggali gitu ya, apa yang menjadi alasan mengapa memberikan skor sedemikian. Jadi ini pertanyaan tentang alasan dibalik skor yang diberikan. Mengapa memberikan skor 7 misalnya, mengapa memberikan skor 10, apa alasannya. Dan gambaran kuesionernya seperti ini, mungkin bisa di bahasa Indonesia kan tentu saja kalau untuk konsumen Indonesia. Jadi di skala 0 sampai 10, seberapa jauh, seberapa kuat Anda akan merekomendasikan ya produk kami atau perusahaan kami atau tadi servis kami kepada teman atau kolega Anda. Di situ ada 0 sampai 10. 0 adalah sangat tidak merekomendasikan, sementara 10 adalah sangat merekomendasikan. Sementara di bawahnya pertanyaan ya, mengapa atau jelaskan kepada kami mengapa Anda memberi nilai sekian, seperti itu. Dan sifatnya tentu saja adalah pertanyaan terbuka. Nah, jadi dua pertanyaan inilah yang ada di dalam NPS. Selanjutnya harus kita ketahui bahwa
untuk pertanyaan yang kedua itu adalah kesempatan bagi responden ya untuk menjelaskan mengapa mereka sekali lagi memberi rating sedemikian kepada kita. Dan ini tentu saja akan menjadi penguat gitu ya. Dan nanti alasan-alasannya juga akan menjadi bahan untuk kita menganalisis rekomendasi yang kita perlukan ya dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Dan catatan berikutnya adalah bahwa ingat sekali lagi ini adalah their feedback ya, not yours. Maksudnya adalah jangan sampai justru si pertanyaan itu diarahkan ya oleh kita atau keinginan kita. Contoh misalnya kalau kita secara tertutup biasanya cenderung konsumen misalnya tidak bisa memberi penjelasan lebih gitu ya. Kalau pertanyaan tertutup A, B, C, D, E misalnya, mengapa Anda misalnya menyukai atau merekomendasikan produk kami, A adalah apa, B adalah A. Bisa saja alasan sebenarnya yang ada di dalam diri konsumen tidak ada di jawaban-jawaban yang kita sediakan. Nah ini tentu saja sangat dihindari. Oleh karena itu pertanyaan kedua ini bersifat terbuka. Artinya konsumen bebas untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan mengapa mereka memberikan nilai sedemikian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita harus kelompokkan dulu. Kita harus kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah apa yang disebut dengan kelompok promoters. Ya. Kelompok promoters ini adalah orang-orang yang memberi nilai 9 sampai 10. Jadi orang yang memberi nilai 9 dan 10 itu kita kelompokkan kepada promoter. Sementara yang memberi nilai 7 sampai 8 itu kita sebut dengan pasif, dan orang yang memberi nilai 6 ke bawah, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu ke dalam apa yang disebut dengan detractors. Nah, promoters ini siapa ya? Promoters ini adalah tentu saja orang-orang yang merasa puas dengan layanan kita dan mereka sangat ingin merekomendasikan, mereka dengan senang hati memberitahukan ya teman-temannya, koleganya untuk kemudian mendapatkan atau untuk juga membeli produk kita, untuk misalnya membeli apa yang kemudian kita tawarkan begitu. Sementara kelompok yang pasif adalah orang-orang yang mungkin puas gitu ya, tetapi masih memiliki istilahnya itu kekurang puasan, sehingga ya puas sih tapi mungkin tidak sampai ingin merekomendasikan kepada orang lainnya. Makanya kita kategorikan sebagai orang yang atau kelompok yang pasif gitu ya. Dan yang detractors yang memberi skor 0 sampai 6 ini menunjukkan kepada konsumen yang sangat tidak puas dengan layanan kita gitu ya. Mereka cenderung mungkin punya pengalaman negatif gitu ya. Mungkin ketika nginap di hotel yang kita kelola, AC-nya bocor mungkin gitu ya. Mungkin ada nyamuk mungkin air tidak lancar, atau kemudian makanan tidak enak, atau layanannya terlambat dan sebagainya. Nah, jadi detractor ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman negatif dan pastilah mereka tidak mau untuk merekomendasikan layanan kita atau produk kita kepada orang lain. Nah, jadi kita kelompokkan kepada 3 bagian untuk kemudian kita hitung persentasenya. Jadi bukan jumlah mutlaknya, tapi kita hitung persentasenya. Berapa persen yang promoters, berapa persen yang pasif, dan berapa persen yang kemudian kategorinya detraktor. Kemudian penghitungannya, nilai NPS ini adalah persen promoters dikurangi dengan persen detraktor. Sementara kelompok yang pasif kemudian tidak kita pertimbangkan. Jadi NPS sama dengan adalah persen promoters dikurangi dengan persen detractors ya. Jadi ini gambarannya, detractors ini adalah kelompok yang memberi nilai 0 sampai 6, sementara pasif ini orang yang memberi nilai 7 sampai 8, dan promoters ini adalah orang yang memberi nilai 9 sampai 10 gitu. Nah, dan net promoter score atau NPS itu adalah persen dari promoters dikurangi dengan persen dari detractors. Contoh misalnya, kalau kemudian kita mengambil responden sebanyak 100 orang, ternyata 71 orang memberi nilai tadi di antara 9 dan 10 yang kita sebut dengan promoter. Sementara 15 orang
kategorinya pasif dan 14 orang memberi nilai 6 ke bawah ya, yang kita sebut dengan detractors. Maka kalau dipersenkan ya, 70/100 kali 100% adalah 71% promoters, 15% pasif, dan 14% detraktor. Berapakah nilai NPS-nya? Maka NPS-nya sebagaimana rumus adalah jumlah yang kemudian promoters dikurangi dengan jumlah yang detraktor. Ya, 71 kurangi 14. Muncullah angka 57. Nah, 57 inilah nilai NPS. Nah, bagaimana kita memahami atau bagaimana kita memaknai gitu ya nilai NPS ini. Pertama, bahwa kalau kita lihat nilai NPS ini maksimal adalah plus 100 ya, di mana mungkin 100 orang atau 100% memberi nilai promoters, sementara pasif dan detraktornya 0. Maka nilainya adalah plus 100, dan yang paling kecil adalah minus 100. Kenapa? Karena berarti 100% orang memberi nilai detraktor, sangat tidak puas semuanya, sementara pasif dan promotornya adalah 0. Jadi nilai terendah, terjelek gitu ya, yang paling tidak loyal, berarti semua konsumennya tidak loyal, itu adalah minus 100. Sementara yang loyal semua itu adalah plus 100. Nah, artinya kita bisa memaknai tentu saja kalau plus berarti nilai loyalitasnya bagus, makin besar plusnya, makin bagus. Kalau sudah minus berarti nilai loyalitasnya amat rendah, ya makin besar minusnya berarti makin rendah nilai loyalitasnya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus resumekan dari pertanyaan kedua dari feedback pelanggan itu gitu ya, terutama justru dari para detraktor ya, sangat penting ya, justru sangat penting masukan-masukan dari orang yang punya pengalaman negatif dengan hotel kita, dengan destinasi wisata yang kita kelola, dengan guest house yang kita kelola, dengan mungkin penyewaan perahu, dengan snorkeling, dengan layanan berbagai layanan wisata yang kemudian kita kelola. Artinya dari situ kita akan bisa membaca gitu ya, mengapa mereka punya pengalaman negatif. Ya, apakah karena tadi ya telat dijemput, mungkin ada pemandu wisata yang tidak profesional, mungkin ada kata-kata pemandu wisata yang kemudian tidak sopan, atau mungkin tadi ada makanan yang ternyata tidak enak, kadaluarsa dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa meresumekan ya, mengumpulkan dan melihat ya hal-hal apa yang menjadikan mereka memberi nilai sedikit, memberi nilai rendah. Karena itulah yang akan menjadi poin untuk kita tingkatkan perbaikan. Nah, dan yang berikutnya tentu saja adalah, dan ini yang terpenting ya, tindak lanjut dengan tindakan perbaikan dan perubahan berdasarkan temuan itu. Itu artinya tidak ada yang sempurna tentu saja. Nah, kemudian yang lebih penting adalah bagaimana setelah kita tahu kekurangan adalah memberikan perbaikan atas kekurangan-kekurangan tersebut. Dan NPS ini akan lebih baik kalau kemudian dilakukan secara berkala gitu ya. Artinya NPS bulan ini dibandingkan mungkin atau dengan 3 bulan berikutnya, atau minimal mungkin setengah tahun, maksimal setahun, sehingga akan terlihat NPS-nya. Apakah setelah perbaikan itu akan mengalami peningkatan loyalitas konsumen atau sama saja? Kalau sama saja atau bahkan menurun, berarti perbaikan kita belum menyentuh kepada masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh konsumen. Ya, ini contoh ya, track dari Net Promoter Score over time ya, trennya misalnya dia menurun terus naik, turun lagi naik, dan cenderung naik, tapi kemudian turun lagi, sehingga sekali lagi kita kalau sedang menjadi manajer dari sebuah tempat atau destinasi wisata begitu, kita selalu memantau gitu ya, bagaimana kinerja dari tempat wisata tersebut atau dari tempat yang kita kelola tersebut, sehingga diharapkan tentu saja loyalitas konsumen makin besar ya. Nanti bisa kita adakan sesi latihan, dan untuk penjelasan tentang NPS demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.